Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Hamparan pegunungan ini, di antara pegunungan, terletak di kota kuno yang megah, kota kuno Qianqiu. Kota ini memiliki sejarah panjang. Menurut legenda, leluhur pendiri tiga sekte Xuanchen pernah berlatih di sini, tidur selama 300 tahun, bermimpi sekitar 3000 musim gugur, dan generasi selanjutnya membangun kota ini untuk menyanyikan rahasia ribuan musim gugur, dan untuk menciptakan berkah dari segala usia. Jika diabaikan dari udara, kota kuno Qianqiu terletak di pegunungan, seperti harta karun. Ada puncak di dalamnya, dan lingkaran sihir magis sedang berjalan, sehingga seluruh kota kuno Qianqiu tertutup awan. Namun, mungkin tidak ada yang bisa memikirkannya. Kota kuno ini berganti kepemilikan ratusan tahun yang lalu, dan pemilik sebenarnya adalah Zhong Kui, penguasa Tianhuang. Pada saat ini, ada lebih dari selusin sosok berdiri di balai kota Qianqiu, yang masing-masing adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah. Tak perlu dikatakan, mereka adalah leluhur Tianzong, Zhong Kui dan Zhong Jiang. Wajah selusin orang sedikit pucat. Mereka adalah penyelamat yang tidak berhenti selama 3 hari 2 malam, dan orang-orang yang terluka juga bertanggung jawab atas perawatannya. Namun, energi mereka tidak terbuang, karena Yang Dingtian dan yang lainnya sekarang pada dasarnya terselamatkan. Ya, segera, suara terdengar dari luar, Zhong Li masuk, dan memandang Zhong Kui sambil mencibir. Aku berkata, saudaraku, seberapa dalam kamu bersembunyi, kota kuno Qianqiu ini lebih dari yang aku kira, sangat luar biasa. Zhong Kui membekukan janggutnya, tersenyum, dan memandang Hong Chensu, adik seperguruan, bukankah kamu sudah mencari cabang ke-9 Tianhuang yang paling misterius? Mendengar kata-kata itu, Hong Chensu tertegun, dan dengan ragu bertanya, kota kuno Qianqiu ini adalah cabang ke-9 Tianhuang. Tidak hanya dia, Zhong Jiang dan Zhong Li juga memandang Zhong Kui. Zhong Kui tersenyum. Setelah itu, Zhong Jiang, Zhong Li dan Hong Chensu menghela nafas. Saudaraku, kamu bisa melakukannya. Aula cabang di Tianhuang dibangun di Chu Selatan, dan itu disembunyikan secara diam-diam. Tidak terduga bisa ada di sini. Zhong Kui menyeringai. Kami di sini di Chu Selatan untuk pertama kalinya. Yang terbaik adalah memiliki pangkalan di sini. Leluhur Tianzong tertawa dengan janggut. Jadi, ini markas kami untuk serangan balik. Tawa terdengar dari luar aula. Sebelum kata-kata itu jatuh, Ye Chen masuk seperti hantu, dan juga memimpin Chu Ling'er, yang penasaran dan melihat sekeliling. Gu Santong, setelah melihat Chu Ling'er, mau tidak mau mengetuk dan menggaruk kepalanya. Apakah kamu tidak berambut hitam? Senior telah melihatku. Chu Ling'er menatap Gu Santong dengan tatapan tertegun. Gu Santong berkata, aku pernah melihatnya di Chu Utara, tapi kemudian kamu sepertinya datang dengan rambut putih. Gu Santong menyentuh dagunya. Begitu kata ini keluar, tinju Ye Chen mengepal. Itu terlihat persis seperti Chu Ling'er, bukankah itu Chu Xuan'er? Mendengar kata ini, hati Ye Chen tiba-tiba sakit, tidak pernah berpikir bahwa bahkan jika itu adalah hanya tubuh, Chu Xuan'er akan melakukannya. Mencari tubuh Ye Chen yang dicuri, hampir melintasi seluruh dataran Chu, mengambang di lautan luas. Tinju Ye Chen mengepal lebih erat, semua berlumuran darah. Melihat ke utara dataran Chu, sepertinya Ye Chen bisa melihat sosok lemah dalam bentuk redup. Masalah Chu Xuan'er pertama kali diserahkan kepada Ren Huang.
Selain itu, Hong Chen Su berbisik, melalui jaringan intelijen Ren Huang, aku yakin itu akan segera ditemukan. Aku tidak bisa menunggu sedikit. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Gadis ini terlihat sangat cantik, siapa itu? Chu Lingyu berkumpul, melirik Chu Ling'er ke atas dan ke bawah, dan mengarahkan pandangannya ke tubuh Ye Chen, tersenyum dan mengerang, dia istriku. Mendengar perkataan Ye Chen, Chu Ling'er menjadi malu. Chu Lingyu berkata, lalu kapan kamu menikah denganku? Chu Lingyu mengedipkan matanya dan menatap Ye Chen. Ye Chen berkata, "Tiak." Chu Lingyu berkata, "Tidak apa kau melamarku di hadapan banyak orang." Ye Chen hanya ingin kesal, tapi tetap menahan. Jika leluhur Tianzong ada di sini, dia pasti akan menemukan tempat untuk mengobrol dengan Chu Lingyu. Chu Ling'er memandang Ye Chen sambil tersenyum dan mengerang, dan tangan batu giok sudah berputar di belakang Ye Chen, mencubit pinggang Ye Chen, dan kemudian berbalik dengan ganas. Tidak terduga, Ye Chen menyeringai kesakitan. Oke, Zhong Jiang hampir berdiri, menatap Ye Chen, dan berkata, orang-orang yang diselamatkan baik-baik saja keadaannya, dan mereka semua mundur untuk penyembuhan, tetapi Su Fu dan bocah kecil bernama Xie Yun benar-benar tidak berdaya. Serahkan padaku. Ye Chen tersenyum dan berjalan ke arahnya, sementara Chu Ling'er tertegun pada Zhong Jiang dan bergegas mengikutinya. Di sini, Ye Chen dan Chu Ling'er telah memasuki taman yang berbeda. Di matanya, Ye Chen melihat Huo Teng berjalan dengan tongkat dan Xie Yun yang duduk di sana dan memegang matanya yang buta. Ye Chen. Huo Teng sangat senang saat Ye Chen masuk, sangat bersemangat sehingga dia berjalan terlalu cepat dan hampir jatuh ke tanah. Kamu melambat. Ye Chen bergegas maju untuk membantu, dan kemudian tidak lupa melirik Xie Yun yang sedang bersiap untuk bangun. Aku sangat bersemangat. Xie Yun mengutuk. Meskipun matanya tidak ada, dia masih bisa mendengar suara Ye Chen. Dia tahu bahwa saudara yang baik itu masih hidup, dan tentu saja dia bersemangat. Pertama-tama kamu culing membersihkan meridian untuk Xie Yun ini, dan aku akan membangun denyut nadi untuknya nanti. Ye Chen tersenyum pada Chu Ling'er. Aku masih menunggu penjelasanmu. Chu Ling'er menatap Ye Chen dengan tidak senang, seolah-olah Chu Ling masih cemburu dengan apa yang terjadi di aula sebelumnya. Semua yang aku katakan tentang melamarnya adalah kesalahpahaman. Ye Chen terbatuk dan datang ke tubuh Xie Yun. Kemudian awan terbentuk dan Xie Yun ditempatkan di atasnya. Ye Chen berkata, aku menemukan dua pasang mata, satu pupil hijau dan satu pupil ungu. Yang mana yang kamu inginkan? Kata Ye Chen, yang semuanya diperoleh dari keluarga Yuan. Dua-duanya, Xie Yun menyeringai. Ini pilihanmu, tapi jika matanya juling, jangan salahkan aku. Ye Chen membawa pergi pupil hijau dan pupil ungu. Segera, Ye Chen membungkus dengan api abadi, memasukkan pupil hijau ke mata kiri Xie Yun, lalu memasukkan pupil ungu ke mata kanan Xie Yun, dan kemudian api abadi melonjak lagi, membungkus seluruh kepala Xie Yun. Ini adalah pekerjaan yang sangat teliti. Ye Chen perlu menghubungkan meridian di mata Xie Yun. Tidak ada yang bisa diperbaiki, jika tidak, hal-hal yang tidak masuk akal dapat terjadi. Xie Yun mendengus, tapi tidak berteriak. Melihat ini, Ye Chen tersenyum dan buru-buru mendiskusikan sebuah topik, apakah kalian semua baik-baik saja? Bagaimana dengan bocah gendut Xiong Er dan si Tunan? Xie Yun menjawab, mereka berdua dibawa kembali oleh keluarganya sebelum kepala sekte Heng Yue yang Dingtian dan para guru lainnya meninggalkan Heng Yue. Sebelum Xie Yun berbicara,
Huo Teng di samping berbicara, karena meridian, dia juga memiliki gigi yang menyeringai. Seharusnya baik-baik saja dengan perlindungan keluarga. Ye Chen menghela nafas lega. Saudara Ni Feng, mereka semua diselamatkan, tetapi saudara Liu Yi dan saudara Nangong Yue tidak terlihat. Keringat dingin Xie Yun yang menyakitkan langsung turun, tetapi dia masih berkata, "Aku khawatir pada mereka." Mendengar itu, Ye Chen mengerutkan kening, dan Xie Yun berkata bahwa dia benar-benar punya firasat buruk. Segera, Ni Feng, Qi Yue, Duan Yu, Ye Ruxue, Xi Yan, Wang Lin, Xiao Jing, dan Lu Xuan datang. Ketika mereka melihat Ye Chen hidup, mata mereka tidak bisa menahan air mata. Sejak hari-hari ini ketika mereka meninggalkan Heng Yuezong, mereka belum diburu selama sehari. Dibandingkan dengan kematian tragis saudara laki-laki dan perempuan mereka, mereka beruntung dan setidaknya mereka masih hidup. Aku benar-benar minta maaf. Melihat kerumunan, Ye Chen menyalahkan dirinya sendiri dengan sepenuh hati. Jika bukan karena Ye Chen, Yin Ziping tidak akan menyakiti orang-orang terdekatku. Apa? Kerumunan menyeringai. Kami menunggumu untuk membawa kami kembali ke Heng Yue. Tentu. Ye Chen tersenyum, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya. Rasa sakit yang memberkati kalian aku akan kembali membalas sebanyak 100 kali, dan menggunakan tengkorak mereka untuk mengorbankan orang mati dalam roh surga. Tidak sampai 9 jam kemudian Ye Chen memulihkan api abadi. Apakah ini baik-baik saja? Xie Yun melompat, menggosok kelopak matanya, lalu membuka matanya dengan gemetar. Dia baru saja membuka matanya, dan mereka tidak bisa tidak menatapnya ketika dia melihat Xie Yun dengan kedua matanya. Tidak heran mereka begitu, karena mata Xie Yun benar-benar terlihat aneh, yang satu adalah pupil hijau, yang lain adalah pupil ungu, yang satu bersinar hijau, dan yang lainnya bersinar ungu. Seperti itulah rasanya. Di sini, Xie Yun mengeluarkan cermin kecil, menatap matanya, dan berkata dia tidak bisa menahan ini menjengkelkan aku sangat tampan. Meskipun dia geli, semua orang tertawa karena mereka menemukan perasaan berada di Heng Yue lagi ketika berkumpul bersama. Segera, sekelompok besar orang datang di luar semuanya adalah mantan guru sekte Heng Yue. Ye Chen telah melihat banyak guru dan paman. Melihat kerumunan, Ye Chen berlutut di tanah dengan keras. Yang Dingtian melangkah maju dan mengangkat Ye Chen dengan penuh semangat. Air mata tua itu menangis, dan mereka tidak bisa menangis. Ini benar-benar keadilan. Bersatu kembali untuk waktu yang lama, dengan emosi, keajaiban, kebingungan, dan Yang Dingtian dan Ye Chen tampaknya memiliki kata-kata yang tak ada habisnya. Segera, meja anggur diatur, dan aroma anggur manis meresap ke seluruh taman. Pada hari-hari ini, Yang Dingtian telah diburu sepanjang waktu, berkeliaran di sekitar gerbang hantu sepanjang hari, sudah kelelahan secara fisik dan mental, kegembiraan hidup dan berkabung orang mati. Emosi di sini membuat orang menangis darah dan air mata. Kembalinya Ye Chen membuat mereka melihat harapan. Sebelumnya Ye Chen adalah murid biasa. Saat ini, Ye Chen telah tumbuh menjadi pria kuat yang membuat mereka semua kagum. Pertemuan dan pertemuannya, kegigihannya dan tekad luar biasa. Pada malam hari, di sebuah istana bawah tanah besar di kota kuno Qianqiu, lusinan siluet duduk, dan mereka semua hadir di aula dalam rapat meja bundar. Membuat suasana di tempat kejadian menjadi sangat panas. Mendengar itu, Ye Chen tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya. Yang disebut naga kuat tidak menekan ular tanah.
Bagaimanapun, Yan Huang adalah pasukan asing, terlalu kuat dan dapat menyebabkan kekuatan semua pihak selatan bergabung. Saya setuju dengan ini. Yang Dingtian dengan ringan menggaruk janggutnya. Kekuatan Chu Selatan lebih kompleks daripada kekuatan utara. Meskipun ada juga pertempuran antara berbagai kekuatan, mereka masih menjaga keseimbangan tertentu. Begitu pasukan Yan Huang menargetkan selatan, kekuatan tertentu pasti akan merusak keseimbangan ini, dan kita akan berada dalam situasi yang buruk saat itu. Saya pikir lebih baik bersikap rendah hati. Daoxuan mengerang. Tentu saja bersikap rendah hati dan sangat rendah hati. Tentu saja, mari kita bicarakan saja. Gu Santong bertanya, sementara dia membenamkan kepalanya dan menyeka labu anggurnya. Strategi umum kami, bermain dengan menggunakan jenderal kematian. Iya, Ye Chen mengangguk sambil tersenyum dan berkata perlahan, aku tahu kekuatan Yan Huang, lebih kuat dari keluarga besar selatan. Yan Huang bisa menyaingi Sekte Heng Yue atau Sekte Qing Yun, tapi Yan Huang lebih baik dari Sekte Zheng Yang. Kekuatannya sedikit lebih lemah, dan perang dimulai dengan tergesa-gesa, dan kerugiannya pasti besar. Dalam hal ini, kita akan menjadi yang terbaik berikutnya, pasukan Jenderal Kematian, kekuatan utama selatan tidak mengenal Yan Huang, jadi kita berada dalam kegelapan, yang disebut senjata terbuka mudah disembunyikan sulit untuk mencegah panah gelap, yang merupakan keuntungan kita. Ini bagus, aku suka bermain dengan pasukan Jenderal Kematian. Zhong Li menyeringai. Kalau begitu, tujuan besar pertama kita adalah Sekte Heng Yue. Ye Chen tersenyum. Murid-murid tua Sekte Heng Yue tidak semua musuh kita. Mereka bisa menggambar sebanyak mungkin. Itu adalah kekuatan tempur yang cukup besar dan besar. Karena itu, Ye Chen memandang Yang Dingtian, Paman, apakah master dari aula cabang ke-9 masih Tuan Xiao Feng? Itu belum lama ini. Yang Dingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keesokan harinya setelah aku mengundurkan diri sebagai ketua sekte, Yin Ziping bertanggung jawab untuk menjadi kepala sekte. Setelah pengangkatannya, perintah pertama adalah menyingkirkan Xiao Feng. Sebagai penguasa istana, karena cabang ke-9 istana berhubungan baik denganku, bagaimana Yin Ziping bisa membiarkan Xiao Feng terus menjadi penguasa istana? Di mana Paman Xiao Feng sekarang? Harus ditempatkan di bawah tahanan rumah di cabang ke-9. Siapa pemilik aula cabang ke-9 sekarang? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini disebut Chang Xing. Chang Xing. Ye Chen menyentuh dagunya, tapi menggelengkan kepalanya sedikit. Belum pernah mendengarnya. Yang Dingtian berkata perlahan. Dia adalah tahap Heavenly Immortal setengah langkah yang nyata. Keganasannya juga benar. Setelah menjadi penguasa istana, dia hampir tidak bermoral. Bukan hanya Chang Sun. Dao Xuan menarik napas dalam-dalam. Sekarang kepala sekte Heng Yue adalah Yin Ziping. Kalau begitu aku akan mengubahnya. Ye Chen tersenyum, memandang kerumunan, dan tersenyum, sekarang. Aku pikir begitu, diam-diam menghancurkan pemimpin cabang ke-9 sekte Heng Yue, tentu saja, masalah ini perlu dilakukan secara rahasia. Jika aula cabang ke-9 Heng Yue kita ambil alih yang merupakan berpusat di Heng Yue. Ketika cabang ke-9 terkendali, itu juga akan membentuk pengepungan untuk sekte Heng Yue. Tidak apa-apa, tapi tidak mudah untuk menghancurkan seorang master kuil di aula cabang. Yang Dingtian mengerang. Selain itu, keberadaan level seperti master aula cabang memiliki giok jiwa di markas besar sekte Heng Yue. Jika mereka mati, kartu giok jiwa pasti akan rusak, jadi akan diketahui.
Itu mudah dilakukan. Ye Chen tersenyum. Jangan bunuh mereka, hapus saja kultivasi mereka. Sebelum menyerang Sekte Heng Yue. Nah, kau pintar juga bocah. Gu Santong tertawa. Itu saja, serahkan masalah aula cabang ke-9 Heng Yue. Ye Chen menyentuh dagunya, lalu memandang Yang Dingtian dan yang lainnya, hari ini kalian harus mundur dan menyembuhkan diri sendiri. Setelah berbicara, Ye Chen melihat mereka lagi, senior, Anda harus bekerja lebih keras. Kota kuno Qianqiu sekarang menjadi markas kami di selatan untuk berjaga-jaga, kami akan memperkuat pesona pertahanan, susunan hukum, dan menambahkan susunan hukum serangan. Segera, semua orang berdiri, seperti Yang Dingtian, mereka penuh antusiasme, kembalinya Ye Chen memberi mereka harapan besar, itu akan menjadi semangat tertinggi.